Bali adalah salah satu provinsi yang berada di negara Indonesia yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Denpasar, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Kelungkung, Bangli, Karangasem, dan Purelang. Pulau Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Pesona Bali tak pernah luntur sebagai salah satu pulau cantik di Indonesia. Bali banyak barisan sawah hijau yang menyejukkan mata. Banyak pantai-pantai cantik dan masyarakat yang hidup dalam keharmonisan sosial budayanya. Kehidupan sosial masyarakat di Bali dan kebudayaannya sangatlah lekat oleh agama Hindu. Masyarakat di Bali mengenal pembagian golongan dan kasta yang terdiri dari Brahman, Ksatria, Waisya. Di luar ketiga golongan tersebut, masih banyak anggota masyarakat yang disebut dengan Jabat. Pola kehidupan masyarakat Bali sangat rumit dan terikat pada norma-norma baik agama maupun sosial. Di Bali, agama Hindu juga memiliki keharmonisan dengan agama-agama lain yang ada di Bali. Masyarakat Bali memiliki beragam adat istiadat dan logat bahasa yang berbeda di setiap daerahnya. Sosial budaya yang terdapat di Bali merupakan warisan dari leluhur yang terus diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Bali hingga sekarang. Bali memiliki beberapa seni yang sangat indah, contohnya tarian, lukisan, ukiran, gamelan, dan arsitektur bangunan Bali yang sangat kental dengan sosial budaya di Bali. Tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya saja, tetapi Bali lebih terkenal dengan adat istiadat dan sosial budaya yang sangat kental di masyarakatnya. Nah, inilah Bali, pulau terbaik di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatin Cynthia dari kelompok 5. Saya di sini sebagai moderator.
sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu akan mempresentasikan kebudayaan Hindu Bali dan upaya pewarisan budayanya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai kepada pemateri pertama yaitu Ade Iif Nasroh Latifah. Bali adalah salah satu tempat terindah di dunia. Untuk membahas keindahan dan pesona kebudayaannya akan memakan waktu yang sangat lama. Salah satu budaya yang paling terkenal di Bali adalah dengan tari kecaknya. Umat Hindu itu umumnya mengimani bahwa Tuhan itu adalah entitas yang esa. Entitas itu dikenal dengan nama Brahman. Ada juga yang menyebutnya dengan Esanta. Untuk ibadahnya sendiri pun ada waktu-waktu wajibnya, yaitu pada pukul 6 pagi, pada pukul 12 siang, dan pukul 6 sore. Kenapa agama Hindu menjadi mayoritas di Pulau Bali? Nah, untuk menjawab hal tersebut, setidaknya perlu dua pendekatan. Yang pertama geografis, yang kedua historis. Jika kita lihat secara geografis, Pulau Bali dan Pulau Jawa itu jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2,43 km. Dan untuk jarak yang segitu pendek, rasanya hampir mustahil jika penjelajahan atau ekspansi kerajaan Islam waktu itu tidak bisa dilakukan ke Pulau Bali. Jika secara geografis mustahil, maka kita bisa melakukan pendekatan secara historis. Kita tahu, di luar kepercayaan lokal, agama Hindu adalah agama tertua yang masuk ke bumi Nusantara dan menjadi salah satu agama tertua di dunia. Hal ini ditandai dengan sejarah berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Masuk pada abad keempat, dibawa oleh para Brahmana dari India melalui jalur perdagangan maritim. Agama Hindu akhirnya menyebar ke pelosok Nusantara. Seperti penyebaran Islam di Indonesia, penyebaran agama Hindu besar dipengaruhi oleh ekspansi kerajaan saat itu. Salah satu terbesar yaitu Kerajaan Majapahit. Ekspedisi Gajah Mada yang ke Bali pada abad ke-13 makin memperkuat pengaruh Hindu yang sebelumnya telah dibawa oleh Empu Kuturan. Saat Majapahit mencapai puncak kejayaannya, Bali menjadi salah satu teritori yang terpenting. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Gel-Gel yang terafiliasi dengan Majapahit. Pada abad ke-15, Islam mulai masuk dan berkembang sangat cepat. Kerajaan Islam mulai terbentuk seperti Demak dan Mataram. Majapahit yang mulai melemah karena faktor internal makin mendesak dengan pengaruh kerajaan Islam yang semakin tidak terbendung. Akibatnya sebagian dari kesatria pemuka agama dan masyarakat kerajaan yang menolak penaklukan Islam pindah ke Bali, dan saat itu kerajaan Islam terutama Mataram belum cukup kuat untuk menaklukkan Gel-Gel yang ada di Bali. Nah, saat Mataram sudah memiliki kekuatan, Belanda datang. Kedatangan Belanda mulai memukul Mataram dan fokus Mataram bukan lagi memperluas wilayah, melainkan mempertahankan wilayah. Hingga ekspansi ke Bali tidak pernah dilakukan. Sementara di satu sisi Belanda berhasil menduduki Bali dan memecah Bali menjadi 9 kerajaan
dan selanjutnya satu persatu berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Karena itulah, berbeda dengan Majapahit yang memperkuat pengaruh Hindu di Bali, Pulau Bali tidak pernah tersentuh oleh kerajaan Islam sana, dan penduduknya ternyata para orientalis Eropa yang melanggar kepercayaan yang dianut masyarakat Bali. Yang perlu dijaga dan menyebarkan ini adalah salah satu alasan mengapa agama Hindu masih menjadi agama mayoritas Provinsi Bali. Di sini saya akan menyebutkan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mewariskan budaya-budaya oleh kita. Yang pertama yaitu melakukan proses sosialisasi tentang kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, membuat artikel atau situs tentang kebudayaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, melakukan sebuah pameran bisa dengan cara memanfaatkan teknologi atau media lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.